I just had to let you know you're Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Nah, baik ya. Senang sekali melihat kalian semua bersemangat. Sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan ini bisa berjalan lebih lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok yang topiknya sangat menarik, yaitu kerjasama tim melalui simulasi permainan menyusun kalimat. Sebelumnya, Ibu sampaikan bahwa kegiatan ini bukan ujian atau bukan juga penilaian akademik. Kita di sini untuk belajar bersama sambil bermain. Ada beberapa hal yang penting yang perlu kita sepakati bersama sebelum memulai pembelajaran kita. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan, artinya kita semua mengikuti kegiatan ini dengan sukarela tanpa paksaan. Yang kedua itu kita terbuka. Kita saling berbagi pendapat dan perasaan dengan jujur. Terus yang ketiga itu ada asas kerahasiaan. Apapun yang kita bicarakan dalam kelompok ini, kita jaga bersama-sama supaya tidak disebarkan keluar sekolah. Apakah setuju? Setuju. Setuju ya. Bagus. Sekarang agar kita lebih saling mengenal, mari kita lakukan perkenalan singkat, mulai dari sebelah kiri Ibu. Sebutkan namanya dan satu hal yang paling kamu sukai, silakan. Nama saya Anissa Salimba, akan digital. Yang paling saya sukai yaitu musik. Saya mendengarkan musik. Di tengah, ya perkenalkan nama saya Jenny Kamaran, biasa dipanggil Nova. Saya suka yaitu tentang kalau di sini silakan saya dengan akan dipanggil atau pilih saya baik keterangan dari nyanyi. Terima kasih semuanya sudah memperkenalkan diri. Sekarang kita sudah saling kenal. Sebelum masuk ke kegiatan inti kita akan melakukan icebreaking singkat. Silahkan anak-anak berdiri. Aturannya kalau Ibu bilang tepuk tangan satu kali, kalian ulangi satu kali. Terus jika Ibu bilang 2 kali, kalian ulangi 2 kali. Jika Ibu berkata stop, kalian diam. Tepuk 1, 2, 1, 2, 1, 2, stop. Tepuk 1, 2, 1, 2, stop. Silakan duduk. Terus sekali ya. Iya, Bu. Oke, suasananya semakin menyenangkan. Sekarang mari kita masuk ke dalam kegiatan utama kita hari ini. Sekarang Ibu akan menjelaskan kegiatan yang akan kita lakukan. Kita akan bermain simulasi permainan menyusun kalimat. Tujuannya bukan sekedar bermain, tetapi kita akan belajar tentang kerjasama dengan tim, komunikasi yang efektif, dan tanggung jawab masing-masing anggota. Begini cara permainannya. Ibu akan memberikan kertas yang berisi kata
yang diacak, nanti kalian akan menyusun kata ini menjadi satu kalimat yang benar dan bermakna. Nanti ada 2 ronde. Yang pertama itu masih tergolong mudah. Terus ada ronde kedua itu agak sulit. Apakah ada anak-anak yang ingin bertanya? Bu, ayah bisa? Bu, kalau tidak cukup untuk membuat kalimat bagaimana? Dengan bagus tuh. Semua kartu yang ada harus digunakan semua. Tidak ada yang boleh tersisa. Jadi tugas kalian adalah menyusun semua kalimat ini menjadi kalimat yang benar dan bermakna. Ada lagi? Ya. Kita akan masuk ke dalam ronde pertama. Ibu akan memberikan kertas yang berisi kata-kata dan kalian akan menyusun dengan kalimat panjang. Dimulai. Apakah kalian sudah siap? Siap, Bu. Oke, kita mulai. Ibu kasih waktu 1 menit. Tiga, 2, 1. Waktunya sudah. Oke. Yulianova bisa bacakan kalimatnya? Jawabannya itu kerja yang baik membantu kelompok mencapai tujuan bersama. Ya, betul sekali. Yang kedua itu ronde kedua yang agak sulit ya. Jadi ibu akan kasih lagi. Masih semangat? Masih. Ibu kasih waktu 30 detik. 50 detik. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sudah, Bu. Ya, bisa bacakan? Baik, Bu. Jadi kalimat yang kami dapatkan, saling menghargai dan mendukung merupakan kunci keberhasilan dalam sebuah tim. Ya, betul sekali. Kalian semua sudah luar biasa. Ingat, yang terpenting bukan hanya kemenangan, tetapi proses bekerja sama yang kalian lakukan tadi. Sekarang kita akan masuk pada sesi yang sangat penting, yaitu sesi refleksi. Kita akan mendiskusikan pengalaman yang baru saja kita rasakan dalam permainan tadi. Ibu punya beberapa pertanyaan untuk didiskusikan bersama-sama. Pertanyaan pertama itu, bagaimana perasaan kalian saat bekerja sama dalam permainan tadi? Saya, Bu. Ya, Gisel. Permainan tadi itu seru banget, Bu. Kadang bingung juga waktu banyak tantangan yang berbeda. Ya, seru ya. Kalau Julia, Kalau saya, Bu, merasa senang karena akhirnya bisa menemukan kalimat yang benar dan secara bersama-sama. ya bagus. Merasa kebingungan saat banyak pendapat itu normal. Yang penting kita tetap mendengarkan satu sama lain. Pertanyaan kedua, tantangan apa saja yang kalian hadapi saat menyusun kalimat bersama? Ya, silakan. Susah komunikasinya, Bu. Kadang kita bisa bicara bersama-sama, Bu. Ada yang mau memaksakan pendapatnya sendiri, Bu. Jadi, agak sulit menyatukan ide. Itu pengalaman yang sangat jeli ya. Komunikasi dan menghargai pendapat
memang menjadi tantangan terbesar dalam kerjasama. Lalu, nilai-nilai apa yang bisa kita pelajari dari permainan tadi? Ibu, Ya, Yulia. kita harus mendengarkan satu sama lain, tidak boleh egois. Ya, satu lagi. Setiap orang punya peran, walaupun katanya sedikit. Ibu, komunikasi yang jelas itu penting supaya tidak salah paham. Ya, luar biasa ya. Kalian sudah berhasil mengidentifikasi nilai-nilai kerjasama yang sesungguhnya. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana kita bisa menerapkan kerjasama yang baik dalam kehidupan sehari-hari di sekolah? Saya Bu, Ya, Yulia. misalnya waktu kerja sama kelompok kelas, kita harus mendengarkan pendapat teman dulu sebelum menolaknya. Bu, ya, Aprili. Kita harus membagi tugas dengan adil dan bertanggung jawab dengan bagiannya masing-masing. Ya, tepat sekali. Nilai-nilai kerjasama tim yang kalian temukan dalam permainan tadi, mulai dari komunikasi, mendengarkan, menghargai perbedaan, dan tanggung jawab, adalah nilai-nilai yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Dalam dunia kerja pun, nanti kemampuan bekerja sama dalam tim adalah salah satu keterampilan yang akan dicari. Kita sudah hampir di penghujung kegiatan. Sebelum Ibu ingin merangkum hal penting yang sudah kita pelajari hari ini. Pertama, kerjasama tim membutuhkan efektif. Kita harus bisa menyampaikan dan mendengarkan informasi yang kedua itu memiliki peran besar. Ada yang lebih besar dan lebih kecil. Terus ada yang ketiga itu menghargai perbedaan adalah kunci keberhasilan kerjasama. Terus yang terakhir itu ada tanggung jawab atas kegiatan kerjasama yang baik. Sekarang ini menjelaskan dasar yang mau saya tetap semangat dan belajar mendengarkan teman dan kerja. Saya sadar bahwa egois harus dikurangi bersama. Aprili, terima kasih Bu. Permainannya menyenangkan, tapi isinya dalam banget maknanya. Ya, terima kasih atas kesan dan pesan yang kalian berikan. Ibu sangat bangga dan antusias dan semangat belajar bagi kalian hari ini. Kalian sudah membuktikan bahwa kerjasama yang baik bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Sekarang Ibu minta kalian mengisi lembar refleksi yang sudah disediakan. Isikan dengan jujur sesuai dengan pengalaman kalian hari ini. Ini bukan ujian, hanya untuk kita evaluasi bersama. Silahkan diisi. Sudah selesai? Sudah Bu. Baik. Nah, sebelum kita tutup, Ibu ingin memberikan pesan terakhir. Terapkanlah nilai-nilai kerjasama yang kalian pelajari hari ini dalam kehidupan nyata kalian, di dalam kelas, di lingkungan sekolah, dan di rumah, bahkan di komunitas kalian ke depannya. Karena seperti kalian di dalam kalimat pertama tadi, bekerja sama lebih kuat. Mari kita tutup kegiatan ini dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas partisipasi aktifnya kalian semua. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Selamat pagi.
Selamat pagi, Bu. Terima Terima kasih. Terima kasih, Bu.